Kita lanjutkan kembali untuk materi pagi ini. Berkaitan dengan objek psikologi, ilmu psikologi melihat pada dua hal, membaginya menjadi dua hal. Satu adalah objek material dan satu lagi adalah pada objek formal. Berbicara dengan objek material, yang sudah seperti saya sampaikan pada materi yang lalu, bahwa manusia itu ketika kita nilai, ketika kita observasi dan kita prediksi perilakunya, maka yang harus kita lihat manusia itu secara utuh. Dilihat dari perilaku yang tampak, tapi juga kita melihat rentetan waktu sebelumnya. Kenapa dia berbuat perilaku seperti yang tampak tersebut? Ya, seperti pengalaman, pembelajaran dia di masa kecil, apa-apa yang dia pelajari dari orang tuanya, apa-apa yang dia dapatkan dari lingkungan sebelum dia beranjak dewasa, itu akan membentuk karakter dia. Nah, jadi komprehensif pada manusia ini, yang melihat manusia secara menyeluruh ini, melihat itu secara utuh, baik jiwa, pikiran, perasaannya, sampai dengan motoriknya. Motoriknya maksudnya perilaku dia yang dia tampakkan di dalam lingkungannya. Nah, jadi misalkan ketika manusia mencoba melawan dengan apa yang dia rasakan tidak menyenangkan di lingkungan dia, maka perilaku agresif yang dia munculkan itu harus menjadi sorotan. Contoh misalnya, kita melihat ada tetangga kita atau ada panutan kita di dalam masyarakat yang terkenal baik, ramah, tidak sombong, dan sebagainya. Tapi ketika pada suatu waktu orang tersebut justru memberikan perilaku yang 180 derajat berbeda dengan perilaku sebelumnya. Nah, di sini maka kita harus melihat sesuatu itu secara menyeluruh. Tidak langsung memberikan persepsi, penilaian, wah orang ini udah jahat, orang ini nggak baik dan sebagainya. Awal-awalnya baik, pasti ada sesuatu yang menyebabkan orang tersebut kenapa dia berperilaku tidak baik pada saat itu. Nah, mencoba mengkaji apa yang terjadi pada diri dia, maka melihat dari apa yang terjadi sebelum-sebelumnya, sehingga dia menyimpulkan dengan memberikan perilaku yang dia tampakkan pada saat itu. Kemudian yang kedua, ada objek formal. Nah, objek formal ini dia ada aspek tersendiri, kekhususan yang harus diselidiki. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Contohnya ketika di zaman Yunani kuno, Sokrates, Plato, dan Aristoteles itu dia coba mengkaji yang namanya jiwa. Dulu ilmu psikologi belum dikenal ketika pada zaman Yunani kuno itu. Mereka cukup mengenal dengan ilmu jiwa. Ketika manusia mengenal dengan jiwa sesuatu yang betul-betul abstrak, tidak kelihatan. Nah, sulit untuk memahami hakikat jiwa pada saat itu. Tapi cikal bakal lahirnya ilmu psikologi memang sudah ada ketika dari sejak zaman Yunani kuno. Ketika mereka tahu bahwa Tuhan pencipta alam itu ada dan mereka mempercayai para dewa, situ sudah menunjukkan bahwa mereka memiliki hakikat jiwa. Kemudian masuk di era zaman pertengahan, ketika
era revolusi Prancis juga tahun 1596 itu ada salah seorang pakar psikologi yang juga berkebangsaan Prancis, yaitu René Descartes. Dia mempelajari tentang gejala-gejala kesadaran, di mana manusia ketika berbuat, ketika berpikir, maka ada elemen-elemen dalam jiwa yang sadar untuk berbuat atau berpikir tersebut. Ada juga pakar psikologi yang lain di era abad ke-19, yaitu Sigmund Freud. Ini yang dikenal dengan psikologi analitik. Dia mempelajari kebalikan dari René Descartes. Dia berbicara tentang ketidaksadaran, artinya alam bawah sadar. Nah, ini menarik. Ternyata ilmu psikologi dari zaman ke zaman terus berkembang, dari sesuatu yang tidak tampak, jiwa, sulit dipelajari, terus bicara tentang kesadaran di era pertengahan, lalu masuk ke abad ke-19 sudah terus berkembang dan bertambah. Nah, hingga sampai akhir abad ke-20 sampai sekarang kita sudah berbicara tentang perilaku manusia yang tampak. Ya, seperti sudah kita bahas sebelumnya, bahwa dalam perilaku manusia yang tampak ini, ya kita juga melihat dari sisi kesadaran maupun yang tidak disadari. Nah, di abad ke-20 cukup dikenal dengan seperti aliran psikologi behaviorisme yang sempat diperkenalkan oleh Skinner dan lain-lain yang berkaitan dengan lingkungan, pengaruh lingkungan. Jadi terus berkembang dan objek formal di dalam abad-abad sekarang ini dia melihat lagi pada pengaruh lingkungan, pengaruh lifestyle dan segalanya. Nah, jadi psikologi ini justru memberikan kesempatan, membuka wawasan, membuka cakrawala bagi kita manusia untuk mengenal alam sekitarnya, mengenal dengan manusia yang lain, lingkungannya. Dan selama seseorang ada, selama itulah dia terus berjibaku, terus ada, hidup berbarengan, disadari atau tidak disadari, dengan yang namanya psikologi. Baik, ini materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan mungkin di lain waktu kita dapat berjumpa kembali dalam sesi materi-materi yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.